Di tanah Jawa, sejarah sering dibaca seperti sebuah lakon wayang, bukan sekedar kisah para raja, bukan hanya tentang perebutan tahta, tetapi juga tentang siapa yang menjaga keseimbangan zaman. Para leluhur Jawa percaya, setiap zaman memiliki perannya masing-masing. Ada yang menjadi raja, menjadi kesatria, ada pula yang menjadi penjaga nilai. Di tengah percakapan politik Indonesia hari ini, satu nama sering muncul dalam ruang diskusi kebangsaan. Namanya Yeni Wahid, putri dari Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid, yang dikenal sebagai tokoh pluralisme dan penjaga keberagaman bangsa. Pada video sebelumnya telah dibahas siapa Yeni Wahid dan apa perannya dalam panggung politik nasional pasca reformasi. Di video kali ini, Mbah Beringin kembali berpesan dari padepokannya yang berada di sebuah lereng gunung. Firasatnya tentang Yeni Wahid yang tidak hanya dipandang sebagai figur keberagaman. Lebih dari itu, Yeni Wahid lebih menyerupai sebuah lakon kesatria perempuan. Dalam dunia wayang, tokoh itu dikenal sebagai Sri Kandi. Dalam cerita wayang, para kesatria besar sering lahir dari keluarga yang membawa nilai-nilai luhur. Begitu pula perjalanan Yeni Wahid. Ia tumbuh di lingkungan yang sangat dekat dengan diskusi tentang agama, demokrasi, dan kemanusiaan. Ayahnya, Gus Dur, bukan hanya seorang presiden. Ia juga dikenal sebagai pemikir besar yang memperjuangkan toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia. Dari rumah sederhana di Ciganjur, banyak gagasan besar tentang Indonesia. Tentang bangsa yang tidak dibangun dari satu warna, tetapi dari keberagaman yang hidup berdampingan. Nilai-nilai itulah yang kemudian membentuk cara pandang Yeni Wahid terhadap dunia. Dalam dunia wayang, Sri Kandi adalah salah satu tokoh perempuan paling kuat. Ia bukan sekedar putri kerajaan, ia adalah kesatria. Sri Kandi berani berdiri di medan perang. Namun yang ia bawa bukan hanya keberanian, tetapi juga keadilan dan keseimbangan. Banyak dalang mengatakan bahwa Sri Kandi melambangkan perempuan yang menjaga dharma, menjaga kebenaran di tengah kekacauan zaman. Jika dilihat dalam kehidupan modern, sebagian orang melihat bayangan simbol itu pada perjalanan Yeni Wahid. Ia tidak memilih jalan kekuasaan yang keras. Ia lebih sering hadir dalam ruang-ruang dialog, perdamaian, dan advokasi kebangsaan. Melalui berbagai aktivis sosial, ia aktif mendorong toleransi dan melawan radikalisme. Seolah-olah ia menjalani lakon yang berbeda dari banyak tokoh politik lain. Bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai penjaga nilai. Dalam tradisi leluhur, menjaga harmoni sering dianggap lebih sulit daripada memenangkan pertarungan. Karena harmoni membutuhkan kesabaran, kebijaksanaan, dan kemampuan mendengar semua pihak. Di tengah dunia yang semakin mudah terpolarisasi, pesan tentang pluralisme menjadi semakin penting. Yeni Wahid sering muncul sebagai salah satu suara yang mengingatkan bahwa Indonesia berdiri di atas keberagaman. Bahwa perbedaan bukan ancaman, tetapi justru kekuatan bangsa. Dalam bahasa simbolik pewayangan, peran seperti ini sering disebut sebagai penjaga keseimbangan jagat. Meski dikenal sebagai aktivis sosial dan pemikir demokrasi, namun Yeni Wahid juga kerap muncul dalam diskusi tentang masa depan kepemimpinan nasional. Sebagian melihatnya sebagai figur yang membawa warisan pemikiran Gus Dur. Warisan tentang Indonesia yang terbuka, toleran, dan inklusif. Namun seperti dalam semua lakon wayang, jalan seorang kesatria tidak pernah sederhana. Ia harus melewati berbagai persimpangan. Apakah ia akan tetap berada di jalur aktivisme, ataukah suatu hari benar-benar melangkah ke panggung politik yang lebih besar? Dalam cerita wayang, tidak semua tokoh harus menjadi raja untuk memainkan peran penting dalam sejarah. Ada kesatria yang bertugas menjaga nilai, ada pula yang menjaga keseimbangan zaman. Di tengah perubahan politik Indonesia hari ini, perjalanan Yeni Wahid sering dibaca seperti sebuah lakon yang masih berlangsung. Apakah ia akan menjadi tokoh yang melangkah ke panggung kekuasaan, ataukah tetap menjadi penjaga nilai-nilai pluralisme bangsa?